Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Saya Stephen Anthony dari Lab Daspro 3 dengan NIM 221401031 ingin mempresentasikan tugas proyek ujian akhir semester dari Bang Andrew selaku asisten lab saya. Ini merupakan program menu makanan yang berfungsi untuk memudahkan pemilik restoran atau rumah makan menampilkan list makanan mereka dan memudahkan pembeli untuk memesan apa yang mereka ingin pesan. Jadi kita mulaikan dulu. Nah, untuk pointer ini untuk sekedar tugas saja, karena ini untuk menampilkan pointer ini tidak ada hubungannya dengan program utama. Jadi misalkan ada data tes 10, datanya berisi 10 di tes ini, dan kita ingin tahu data ini disimpan pada alamat berapa. Nah, kita butuh pointer, dan kita butuh variabel yang ada topi integer. Nah, pertama kita akan tampilkan dulu ini tes ini datanya berapa. Nih. Ini ada logo Ali melingkar ini untuk memanggil nilai data yang tersimpan di sini. Jadi dia muncul angka 10. Oh ya, jangan lupa ini ada logo semacam topi atau pangkat. Nah, kita buat lagi satu variabel baru, pointer, yang berisi alamat dari pointer ini. Lalu kita tampilkan di bawah ini. Pointer tanda topi. Jadi nanti dia akan muncul alamat dari pointer ini. Alamat dari data ini. Dah? Oke, kita balik ke topik utamanya yaitu menu makanan. Nah, pada tampilan awal, pemilik restoran akan memasukkan berapa menu yang ada pada rumah makan tersebut. Misalkan kita ada 3 menu. Jadi menu pertama misalkan nasi goreng. Harganya itu 10.000. Menu kedua itu misalkan mie goreng. Harganya 12.000. Dan misalkan ini menu ketiga itu adalah jus. Harganya 5.000. Nah, setelah pemilik rumah makan menginput data menu tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi misalkan menu pertama itu 1 nasi goreng. Nah, ini kurang spasi. Ini untuk memanjangkan spasinya agar lebih rapi, kita pakai GoToExec. Ini yang kita tambahkan. Nih. Jadi tampilan ini akan ditampilkan kepada para pembeli. Jadi para pembeli bisa memesan menu yang mereka inginkan. Misalkan kita di sini 1 nasi goreng. Jadi kita masukkan angka 1. Pembeli akan ditanya, menu yang kamu pesan ini mau berapa porsi? Misalkan kita 2. Nanti akan muncul pesanan Anda adalah nasi goreng. Jumlah porsinya adalah 2 porsi. Apakah Anda ingin memesan yang lain? Contohnya kita mau pesan minum. Nomor 3. Kita pesan nomor 3. Maaf, saya salah baca. Kita balik lagi ya. Nah, misalkan dia mau pesan menu pertama. Anda ingin beberapa porsi, misalkan 2 porsi. Anda ingin pesan yang lain, kita tekan Y. Anda ingin pesan nomor berapa? Kita mau pesan minumnya nomor ketiga. Ini nomor 3. Oke. Karena makanannya 2, kita buat 2 aja minumannya. Nah, misalkan si pembeli sudah memesan apa yang mereka mau dan tidak ingin memesan yang lain, para pembeli bisa mengisi T, tidak. Maka akan ditampilkan jumlah biaya yang harus dibayar yaitu 30.000. Biaya misalkan ini nasi goreng kan tadi di input 10.000.
2 kali 10, 2 porsi kan, 20.000. Jus itu 5.000 satu, dan dia pesan 2 porsi. Hasilnya 10.000, maka 20 ditambah 10.000, hasilnya 30.000. Maka ini jumlah biaya yang harus dibayarkan akan ditampilkan sebesar ini, 30.000. Nah, juga akan ditampilkan terima kasih telah berkunjung ke tempat kami. Apakah Anda ingin memesan yang lain? Jika kita diinputkan Y, kita akan dibalikkan ke menu ini. Nah, misalkan kita sudah tidak ingin memesan lagi, kita tekan tidak, T, maka akan muncul tampilan seperti ini, selamat menikmati. Dan program akan selesai, akan berhenti. Dan untuk codingannya, kita memerlukan record list ini, tipe datanya record, dan di dalam record ini ada menu, ada harga yang bertipe dengan menu ini bertipe array of string, dan harga array of login. Nah, ini saya batasi 20 karena umumnya nggak terlalu banyak ya menunya. Tapi kalau misalkan restorannya itu banyak dan pemilik restoran ingin menginput menu lebih dari 20, ini bisa kita tambahkan limitnya menjadi 30 atau 40, tergantung sama menu, jumlah menunya. Dan kita butuh prosedur garis untuk mempermudah kita dalam mengoding. Dan untuk variabelnya saya akan jelaskan nanti. Nah, awalnya itu ini adalah pointer yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kita fokus ke program utamanya, dan ini bisa dihapus. Misalkan ingin menunya saja, program menunya ini bisa dihapus bagian sini. Oke. Dah, kita masuk ke program utamanya. Write jumlah menu makanan Anda, readline N. Jadi di sini akan ditampilkan, maaf. Nah, akan ditampilkan jumlah menu makanan Anda seperti di program, dan readline N. N ini sebagai variabel yang akan dimasukkan. Jadi ini meminta user untuk memasukkan sebuah angka. Kenapa angka? Karena di N ini sebagai integer, bilangan bulat. Lalu kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, with makanan do. Nah, kita pakai ini variabel makanan bertipe list. List itu record. Jadi di dalam record ini ada array yang berfungsi untuk menampung data-data dari pemilik restoran. Ketika pemilik restoran memasukkan menu, data itu akan ditampung di makanan ini. Nah, di sini kita butuh loop for i 1 to n. 1 sampai n ini sesuai dengan jumlah menu makanan dia. Dan begin write i ini berfungsi untuk ini. Misalkan dia i di sini masih 1, maka dia akan tampilkan 1. Seperti misalkan kita di program itu kita buat gini. Nah, ini 1 ini. Dia sesuai dengan i ini 1. Nah, menu ini menunya itu tampilan aja. Nanti tampilannya itu seperti ini. Sabar ya. Misalkan. Nah, kayak gini. I, maka dia akan masukkan. Ini menu I. Menu pertama. Nanti pas dia udah selesai, dia masuk ke I2, nanti dia menu kedua. Sampai dia ini N-nya tercukupi. Misalkan sini N3, nanti bakal mengulang sebanyak 3 kali. Terus ini ada clear screen, jadi tampilannya akan dihilangkan. Seperti ini. Dah, tampilannya yang tadi itu hilang. Dan akan muncul menu makanan. Nih, menu makanan. Ayam, mie, 1000 yang tadi yang diinput sama user ditampilkan kembali ini dengan loop. Go to XY ini untuk
meletakkan posisi dari sini. Jadi kalau misalkan ini kita tambah, nanti dia akan makin jauh. Dan misalkan ini hurufnya panjang dan go to action tidak diubah, nanti dia akan tertimpa. Jadi ini saya sesuaikan 15 karena kita anggap menunya itu pendek-pendek. Untuk loopnya ini berfungsi untuk menampilkan ini. Oke, kita lanjut. Kita panggil garis, prosedur garis yaitu yang garis ini. Udah. Terus kita lanjut. Write, Anda ingin pesan menu berapa? Masukkan pesan jumlah. Ini kita pakai tipe data integer. Pesan jumlah itu integer karena bilangan bulat. Kita buat garis lagi, buat pemisah jadi lebih rapi. Kita misalkan 2. Dia ada garis, jadi lebih rapi untuk lebih mudah untuk dibaca. Maka dia akan menampilkan dengan makanan, dia akan menampilkan sesuai menu yang diinginkan. Di sini kan misalnya pesan 1, maka dia minta menu 1. Maaf. Nih. Sesuai dengan yang diinput di sini. Menu 1 nanti kan misalkan ayam, nanti dia muncul ayam. Nah, begitu juga dengan porsi. Ini adalah semacam rumus. Jadi totalnya itu total plus harga pesan kali jumlah porsinya. Kita kasih garis jadi lebih rapi. Apakah Anda ingin pesan yang lain? Ditanya. Ini kita upcase, jadi ketika si user masukkan Y kecil, dia akan otomatis jadi Y besar. If A sama dengan Y, go to 2, maka dia akan balik ke atas ini, 2. Jadi dia akan mengulang prosedur ini. Tapi kalau dia si user menginput selain dari Y, maka dia akan memunculkan ini, jumlah biayanya. Lalu dia lanjut ke instruksi selanjutnya. Dia minta tampilkan garis lagi. Write ln. Terima kasih telah berkunjung ke tempat kami. Seperti ini. Apakah Anda ingin pesan minuman yang lain? Ketika kita ketik Y, maka dia akan go to 1, tapi sebelumnya itu dia akan clear yang ini. Jadi dia hilang semua. Misalnya Y. Hilang semua. Dia akan balik ke 1 ini. Satunya di sini. Ini semacam kayak pintu, nanti dia balik ke atas lagi. Nah, misalkan kita masukkan tadi T selain Y dia. Mau apapun itu, mau dia F, Z, apapun itu, dia akan menampilkan selamat menikmati. Tapi sebelum itu dia akan menghilangkan yang di atasnya. Seperti ini. Contohnya kita masukkan T tidak atau Z misalkan. Bukan, maksudnya yang bawah ini. Z. Nah, dia akan menampilkan selamat menikmati dan halt. Terus halt dia. Jadi program ini akan berhenti. Jadi begitulah program dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Apabila penjelasan saya kurang jelas, bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih semua sudah mendengar saya sampai saat ini. Saya izin cabut. Bye-bye.